أشرقت نفسي بنور من فؤادي. وقال في آية أخرى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat berhadir kembali melanjutkan pengajian kita di malam yang berbahagia ini. Masih di dalam pembahasan alaqatul aqidati bil imani, hubungan atau korelasi antara akidah dengan iman. Sudah dari awal pengajian dari kitab yang pertama ini kita jelaskan bahwa ada banyak ayat Al-Quran yang menyebut kosakata iman, tetapi tidak didapati kosakata akidah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kemudian keimanan yang kita pelajari, pelajarannya itu sering kita sebut dengan pelajaran akidah ataupun i'tiqad. Lalu pertanyaannya, apa hubungan antara akidah dengan keimanan? Dinyatakan bahwa Allah di dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab sucinya termasuk Taurat, Zabur dan Injil, memuji keimanan dan orang-orang yang beriman. Maka tadi dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Di awal surat Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika Allah menjelaskan teori awal, pokok bahasan di dalam Al-Quran, ada 3 objek, yaitu orang yang beriman, orang kafir, dan munafik. Untuk menjelaskan orang yang beriman, Allah selesaikan di dalam 4 ayat. Pada ayat yang keempat, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Untuk menjelaskan orang kafir ternyata lebih sederhana lagi. Hanya perlu 2 ayat. Sedangkan penjelasan tentang orang munafik Allah perlukan 14 ayat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah, sampai dengan selesai. Rumit sekali untuk memahami orang-orang yang munafik. Sangat mudah untuk memahami orang-orang yang ingkar. Lebih sulit memahami orang yang beriman daripada orang yang ingkar. Tapi luar biasanya orang beriman ini pada penutup ayat ditegaskan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sebagai penutup dari 3 ayat ini ditambahkan ulaika humul warisuna. Orang-orang beriman yang menjaga salat, yang menunaikan zakat dan seterusnya itulah yang akan menjadi pewaris. Apa yang mereka warisi? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mewarisi Firdaus. Firdaus itu dari bahasa Arab yang bahkan orang kafir pun kesulitan untuk mencari padanan kata yang sesuai untuk menggambarkan surga. Sehingga mereka ambil bentuk jamak dari bahasa Arab Firdaus menjadi surga dalam bahasa Inggris, paradise. Firdaus al-Faradis dalam bahasa Arab.
Diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi paradise, heaven, surga. Iman yang dipuji oleh Allah ini bukan sebatas akidah, keyakinan saja. Karena kalau hanya sebatas keyakinan, bahkan raja-raja kafir di masa lalu itu keyakinannya sama. Walakin al-aqidatu tumatsilu qa'idatal imani wa aslih. Tetapi sebuah keyakinan yang merefleksikan, merepresentasikan, itu bahasa agak canggih sedikit, menggambarkan dari pondasi dasar keimanan itu sendiri. Jadi bukan hanya sebatas yakin dalam hati, tetapi terlihat pada praktek, sikap, ucapan, tingkah laku. Maka dinyatakanlah fal imanu aqidatun tastaqirru fil qalbi istiqraran yulazimuhu. Iman itu sebuah keyakinan, aqidah yang tetap di dalam hati sebagaimana sebuah ketetapan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak bisa dalam kondisi tertentu lepaskan iman dulu lalu kembali. Maka ada hadis Nabi yang menyatakan la yazni zani wa huwa mu'min wa la yashribu wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berbuat zina ketika dia beriman, dan tidaklah minum arak seorang yang minum arak padahal dia sedang dalam keadaan beriman. Artinya keimanannya itu kalaulah ada kondisi-kondisi tertentu yang dia bisa berbuat maksiat, merasa bebas dari pantauan Allah, berarti itu belum menjadi sebuah iman, masih hanya sebuah keyakinan saja, akidah yang belum menetap di dalam hati karena tidak berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Wa yu'linu sahibuha bilisanihi 'anil aqidatil mustaqinnati fi qalbihi wa yusaddiqul i'tiqadu wal qawlu bil 'amali wifqa muqtada hadhihi al aqidah. Tetapi ketika keimanan itu sudah menetap dalam hati, diungkapkan oleh pemiliknya dengan lisan. Maka di kecil-kecil kita dulu saat kitab tauhid sederhana sekali, hanya kitab Masailal Mubtadi. Dari awal-awal bentuk dialog sudah diungkapkan. Soal jika kita ditanyai orang, atau soal jika ditanyai orang kita, apakah awaluddin itu? Dilanjutkan, soal jika ditanyai orang kita, berapakah pembahagian iman itu? Nanti sampai pada pertanyaan, soal jika ditanyai orang kita, berapakah rukun syahadat itu? Nah, maka pada rukun syahadat itu terungkap ada al-iqraru bil lisan, pengungkapan, pengumuman secara lisan, sehingga tidak sah keimanan apabila tidak terucap dengan lisan. Makanya proses masuk Islam seorang kafir itu dimulai dari syahadat lebih dahulu. Itu rukun yang pertama. Tidak sah iman walaupun sudah masuk rukun yang kedua dan ketiga bila tidak ada yang pertama. Umpamanya di tengah komunitas kita ini ada non-muslim, dia sudah sholat berjamaah, dia praktekkan nilai-nilai akhlak Islam yang tinggi, dia sudah menjaga semua kemaksiatan agar tidak terjadi. Hanya satu, sejauh yang kita kenal dia belum ada proses pensyahadatan secara resmi. Jadi kalau bahasa dalam agama Kristen itu belum dibaptis. Gahlam itu manau dengan Nasrani itu. Dalam Islam belum ada proses pensyahadatan sama sekali. Apakah kita mensyahadatkan dia atau dia mengucap syahadat dengan sendiri? Iqrarnya itu belum ada. Maka sebelum ada iqrar, dia tidak diperlakukan sebagai muslim. Makanya para ulama berbeda persepsi. Kalau ada orang yang ingin masuk Islam, segera disyahadatkan baru kemudian diajari, atau diajarkan lebih dahulu kemudian baru disyahadatkan kembali. Dibagi kondisinya. Apabila orang yang ingin masuk Islam ini sudah lama mempelajari, berinteraksi dengan orang Islam, tahu lebih dan kurang positif dan negatifnya,
Maka bila sudah sampai pada hidayah untuk menyatakan keislaman, tidak boleh ditunda. Kenapa? Karena umur itu kehendak Allah Ta'ala. Karena kita barangkali ingin prosesinya gegap gempita, mengundang Pak Kecik, Pak Camat dan lain sebagainya, Tagun Bulukat. Sambil mempersiapkan proses ini, tiba-tiba malaikat Israel datang. Dia belum sempat bersyahadat, tiba-tiba meninggal dunia. Ini siapa yang akan bertanggung jawab? Mati dalam keadaan kafir, telat masuk Islam, telat syahadat hanya karena prosesi bulukat. Sebaliknya, ada orang yang sangat menggebu-gebu semangat masuk Islam, tapi dia tidak paham aturan-aturan dalam Islam. Dia pikir masuk Islam itu seperti masuk partai politik. Kalau sudah tidak betah, berpindah ke partai politik yang lain atau agama yang lain. Kalau sudah tidak nyaman, tinggal berpindah pada keyakinan yang lain. Sedangkan dalam Islam ada aturan, la ikraha fid din, tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Tapi kalau sudah Islam, tidak boleh keluar. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Ada orang yang sangat menggebu-gebu ingin masuk Islam, tapi dia tidak paham aturan-aturan hukumnya. Jangan-jangan nanti dia tidak nyaman dengan suasana baru tersebut karena perubahan yang mendadak. Tiba-tiba memilih masuk Islam, berselang beberapa hari murtad. Kalaulah berlaku aturan syariat dengan sangat ketat, maka sungguh orang ini harus dieksekusi, harus dibunuh karena murtad. Maka terkesanlah seolah-olah Islam itu kejam. Ina orang murtad takodaku. Padahal tidak dipaksa untuk dia masuk Islam. Maka untuk kondisi yang kedua ini, kata para ulama, ajarkan kepada dia risiko menjadi seorang muslim. Mulai dari risiko dunia, dia harus takluk pada semua aturan-aturan, tidak boleh minum arak, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi, pamer aurat. Sampai risiko akhirat. Risiko akhirat tanpa masuk Islam pun dia tetap akan tanggung risiko itu. Tetapi ada risiko positifnya, bahwa seorang muslim setelah proses pensyahadatan, maka dia tidak akan lagi bersifat kekal dalam neraka, kecuali karena melakukan dosa tertentu. Ada kapasitas dosa yang dilakukan oleh seorang muslim yang ancamannya kekal dalam neraka. Salah satunya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alimah. Barang siapa yang membunuh satu jiwa yang beriman secara sengaja, maka balasannya itu jahanam. Dia kekal di dalamnya selama-lama, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah sediakan untuk dia azab yang pedih. Orang yang seperti ini baru terselamatkan dari kekal dalam neraka apabila dimaafkan oleh keluarga korban. Maka nanti ada proses pembayaran diat dan seterusnya. Diatur demikian rupa. Maka dibagilah kategori itu oleh para ulama. Ada yang harus segera disyahadatkan karena sudah mengerti seluk-beluk Islam. Ada orang yang harus diberikan ruang untuk berfikir kembali, karena bila sudah masuk tidak ada jalan untuk keluar lagi kecuali dengan kematian. Jadi akidah yang menenangkan hati ini tidak didapati keberadaan fil alaniyati aqidatan khawiyatan baridatan, sebuah akidah pun yang menenangkan, yang sah untuk disebut akidah, kecuali sebagaimana akidah Islam ini. Karena kalau sekedar keimanan saja tidak sampai pada bab akhlak pengakuan dengan lidah tadi, al-iqrar bil lisan, apa yang terjadi? Dulu Fir'aun, kata Allah Ta'ala, wa fir'aunu kana yuqinu bi anna al-mu'jizati allati jaa'a biha Musa innama hiya min indillah. Fir'aun dulunya sangat yakin bahwa mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam itu adalah dari sisi Allah. Dia yakin enggak ada seorang manusia pun, karena tukang sihir yang paling hebat itu sudah dalam lingkungan Fir'aun. Tapi ternyata semua tukang sihir yang paling hebat masih kalah dengan Musa yang tidak pernah menuntut ilmu sihir. Yakin Fir'aun ini dari Allah.
walakinnahu jahada biha istikbaran wa 'uluwan. Tapi kenyataannya, walaupun hatinya yakin kebenaran itu datang dari Allah, praktek Musa itu atas izin Allah, dia bantah dengan hatinya. Sebagaimana Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka membantah. Maka ada tidak percaya, ada membantah. Kafir itu mengingkari. Jahadu, membantah. Orang yang membantah biasanya di dalam dirinya itu sudah ada keyakinan benar itu, tetapi berusaha untuk menunjukkan ketidakpercayaannya kepada orang lain. Jahadu, mereka bantah. Maka Musa aja dialog Fir'aun ini. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Wahai Fir'aun, sungguh engkau sudah sangat mengetahui bahwa apa yang terjadi itu tidaklah terjadi kecuali karena kehendak dari Allah, pemilik langit dan bumi. Basaira, sebagai bukti-bukti yang sangat nyata. Ini tentang Fir'aun. Wa ahlul kitabi ya'rifuna anna Muhammadan mursalun min rabbih. Nah, itu terlalu jauh barangkali. Kita ambillah di zaman Rasulullah. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu sangat yakin bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka Allah abadikan di awal surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, Injil, Taurat dan Zabur, mereka mengenal Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak laki-laki mereka sendiri. Ini bahasa anak laki-laki ini yang pertama disesuaikan karena Allah turunkan Al-Quran kepada orang Quraisy, orang Arab di zaman mereka itu sangat mengapresiasi anak laki-laki dan malu punya anak perempuan. Jadi ketika orang punya kebanggaan anak laki-laki, maka anak laki-laki ini pulang dalam gelap gulita pun orang tuanya tahu. Nyana agamke. Sebegitulah orang yang telah Allah turunkan Alkitab ini mengenal Muhammad. Maka tidak aneh kalau Rahib Bahira dari jauh sudah tahu Muhammad. Tidak aneh ketika Rahib Bahira berani bertaruh dengan Abu Talib, bahwa apabila dugaan saya tentang keponakanmu itu salah, silahkan lanjutkan perjalananmu. Maka Abu Talib pun, yang sudah merawat Muhammad selama 5 tahun bersamanya, tidak pernah memeriksa keadaan Muhammad sampai Rahib Bahira itu memberitahukan tentang awan yang menaunginya, tentang tanda kenabian daging yang tumbuh di pundaknya. Padahal 5 tahun Muhammad itu di dalam rumah Abu Talib, dibesarkan oleh Abu Talib. Tapi ternyata rahib ini tahu. Ya. Mereka tahu. Walakinnahum la yuqirruna bidzalika. Walaupun imannya sudah ada, hanya pengakuannya tidak keluar. Nah, kenapa? Hanya karena persoalan nasab salah satunya. Sebab rata-rata ahlul kitab adalah dari Bani Israel. Sedangkan Muhammad berasal dari Bani Ismail. Jadi kesombongan faktor suku ini menjadi penyebab mereka menolak kebenaran. Wasma' ila qawli Abi Talib yukhatibur Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'taziran li'adami imanihi. Maka dengarkan lantunan ucapan Abu Talib ketika beliau berdiskusi dengan Muhammad, dengan keponakannya, dengan Rasulullah, sebagai wujud permohonan maaf atas ketidakberimanan Abu Talib kepada Nabi. Apa kata Abu Talib? Walaqad alimtu bi anna dina Muhammad min khairi adyanil bariyati dinah. Laula al-mulamatu aw hidharu masabbah lawajadtani samhan bidzaka mubinah. Sungguh aku sangat tahu bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia yang diturunkan. Laulal malamatu aw hidharu masabbah, kalaulah bukan karena takut dicela atau khawatir akan dimaki, lawajadtani samhan bidzaka mubinah.
sungguh engkau akan dapati saya sangat bertoleransi dengan agama tersebut dan bersedia untuk mendakwahkannya. Jadi persoalan Abu Thalib ini, dari semua manusia di kala itu, Abu Thalib adalah orang yang kedua tahu bahwa Muhammad calon Nabi. Yang pertama Rahib Bahira dan yang kedua Abu Thalib. Umur Nabi 13 tahun saat bertemu dengan Rahib Bahira. Abu Thalib sudah mendapatkan tanda-tanda kenabian ini. Hanya karena persoalan gengsi sebagai kepala suku, takut dicela. Inilah penyakit manusia ini. Padahal celaan itu tidak akan menyakiti badan, hanya menyakiti hati saja. Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Ada keyakinan tersebut, tapi tidak diakui. Idzan laisal imanu mujarradu ma'rifatin baridatin billah. Maka karena begitu, tidak sah kita sebut keimanan itu hanya sebatas pengetahuan kosong saja tentang Allah Ta'ala. Au ma'rifatan yasta'li sahibuha anil iqrar biha. Dan tidak sah pula keimanan itu hanya sebatas pengetahuan untuk menunjukkan ketinggian derajat pemiliknya anil iqrari biha, daripada harus mengucapkannya secara langsung. Anomali sekarang ini, banyak guru-guru kita, para ulama, dosen, belajar akidah itu kepada orang yang tidak meyakini akidah Islam, yang sering disebut dengan orientalis. Orient itu secara bahasa bintang timur. Orientalis orang-orang yang ahli persoalan ketimuran. Seharusnya apapun persoalan ketimuran, masalah Melayu, masalah Cina, Jepang dan lain sebagainya, itu timur semuanya. Tapi entah kenapa tiba-tiba orientalis itu lebih identik orang-orang yang mengerti Islam tetapi tidak beriman kepada ajaran Islam. Banyak di antara guru kita yang terpengaruh dengan metodologi barat dalam mengkaji ajaran Islam. Lalu bergurulah kepada orang yang tidak percaya Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan. Karena alhamdulillah. Lalu kita apresiasi bahwa fulan itu mendapatkan gelar PhD, S3, doktor, philosophy of doctoral di bidang kajian akidah. Dulu ada di Jerman itu seorang wanita, dia hafal, bahkan menghafal kitab Sahih Bukhari. Tetapi sampai meninggalnya dia tidak dapatkan hidayah iman. Kita kagum, ada orang-orang di Eropa sana. Beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah video di media sosial. Seorang peneliti Yahudi, dia membaca Al-Quran. Dan untuk meneliti Al-Quran itu dia hanya perlukan waktu sekitar 3 bulan. Dari targetnya 1 minggu ingin mempelajari Al-Quran, konon menurut pengakuannya molor menjadi 3 bulan. Dia pelajari teks literatur dan diakui bahwa Al-Quran itu luar biasa sekali. Hanya faktor hidayah, dia belum dapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat perbandingan-perbandingan ini, lalu kita bertanya, siapalah kita ini sampai Allah Ta'ala sangat bermurah hati, dalam tanda kutip, karena nanti terjadi perdebatan lagi, sejak kapan Allah punya hati? Sampai Allah Ta'ala bermurah hati untuk memberikan hidayah iman kepada kita. Jangankan untuk menghafal Al-Quran, bahkan khatam Al-Quran itu dalam setahun belum tentu ada sekali. Tiba-tiba kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kehormatan ini, menjadi seorang muslim. Makanya hidayah iman, nikmat iman itu mahal sekali. Tidak bisa dikalkulasi hanya karena ilmu yang tinggi. Secara logika, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah al-ulama, orang-orang alim ini. Makin tinggi derajat keilmuannya, dia semakin takut kepada Allah. Dan secara literatur keilmuan, tentu saja yang sudah S3, postdoktoral dan lain sebagainya, ilmunya itu secara struktural lebih tinggi. Tapi ilmu yang tidak menyentuh nurani, yang tidak membangkitkan perasaan hati, itu yang dibahasakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai ilmu yang mati. Makanya bahkan Imam Al-Ghazali sendiri, setelah selesai menyusun beberapa kitab fikih, Al-Wasit, Al-Wajiz dan lain sebagainya, beliau masih merasa ada yang salah.
Apa salahnya? Kapasitas keilmuan yang tinggi, ibadah yang berulang-ulang kali, tidak mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat rajin, salat fardu, salat sunat, puasa wajib, puasa sunat. Tetapi ternyata makin sering ibadat, makin menjarakkan dia dari masyarakat. Merasa naik sendiri, tidak naik bersama-sama. Maka setelah beliau renung kembali, beliau sadar bahwa ilmu agama ini sudah mati. Ruhnya itu sudah tidak ada lagi. Terlalu berpegang kepada metodologi-metodologi sehingga lupa tentang nilai-nilai keberkahan. Maka ini yang membedakan tradisi orang tua kita di masa lalu dengan kita yang sekarang. Saya ingat sebelum tahun 90-an, orang-orang yang mengaji di pesantren itu 1 tahun ngaji di pesantren. 1 tahun. Pulang kampung itu sudah bisa diserahkan menasah. Jikimum. 1 tahun. Memandikan jenazah selesai. Timanok bereh. Bandung bereh. Tapi 90 ke atas. 2000 ke atas. Saya tidak bisa bayangkan ada orang yang mondok di pesantren itu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Waktu saya mondok di pesantren sekitar tahun 96, saya terkagum-kagum kepada orang yang sudah berada di pesantren selama 10 tahun. Etna Kamalim. Itu baru 10 tahun. Tapi ketika hari ini, saya datang mengantarkan anak mengaji di pesantren. Lalu saya berdiskusi dengan murid-murid senior pesantren itu. Terlihat wajahnya imut-imut sekali. Saya tanya, "Padum tahun kah? 14 tahun lengkap." 14 tahun mengaji di pesantren, tapi aura keilmuan itu belum terpancar dari wajahnya. Lalu di mana silapnya? Padahal dulu 1 tahun mengaji di pesantren, pulang kampung menasah sudah selesai. Sekarang 15 tahun mengaji di pesantren, pulang kampung ke menasah nggak pernah sampai. Kenapa? Takut didaulat untuk menjadi imam. Ya menyenda urung habis umur jangan dia awal kan. Kenapa? Karena walaupun pengajiannya tentang solat jenazah sudah tuntas, tapi kalau diserahkan jenazah untuk dimandikan, itu menjadi masalah yang lain lagi. Maka ada faktor yang kita terlalu mengandalkan metodologi, lupa tentang keberkahan tadi. Ini yang terjadi. Maka dulu para petani itu nggak pernah belajar di fakultas pertanian sampai S1, S2, S3. Tapi alhamdulillah, padi yang mereka tanam bagus, dimakan enak dan bergizi, tidak mendatangkan penyakit. Tapi sejak kita kuliah fakultas pertanian tinggi-tinggi sekali, kita tanam padi sekarang panen setahun 3 kali. Pokoknya petani itu nggak naik-naik lagi dari sawah. Dia ke Mekah ke semula alam, Pulau Bingkui alam dah. Apa yang terjadi? Padi yang kita makan sekarang tidak lagi seenak padi di masa lalu. Ada perubahan-perubahan. Karena sibuk pada metodologi, lupa tentang berkah. Maka perpaduan antara keberkahan masa lalu dengan metodologi masa sekarang, itu yang harusnya kita sambung kembali. Bukan saling menyombongkan diri. Yang masa lalu sibuk dengan berkah, lupa metodologi. Yang sekarang sibuk dengan metodologi, lupa berkah. Yang dulu keberkahan itu menuntut salah satunya seperti ucapan Sayyidina Ali yang diabadikan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, syarat menuntut ilmu itu adalah salah satunya tulu zamanin, ruang waktu yang panjang. Maka kita baca sejarah para ulama, ada yang menuntut ilmu itu muqaddimahnya hanya sampai muqaddimahnya saja selama 40 tahun, itu baru pengantar ilmu. Bayangkan. Tetapi ketika Allah berikan keberkahan pada mereka, dalam waktu yang singkat, ketika mereka alim, mereka bisa menulis ilmu itu dalam jumlah yang luar biasa sekali, yang bahkan membacanya pun kita tidak cukup waktu sekarang ini. Sekarang, karena metodologinya luar biasa sekali. Kalau sekitar 10 tahun yang lalu, mendengar seorang kawan dengan gelar akademik doktor di depan, iyo nih, doktor, mahap jentung. Tapi ketika sekarang kita ketemu seorang kawan simpulan doktor, nada kita mendengar kata-kata doktor tersebut seolah-olah munggar. Apa jika doktor? Keberkahan yang harus dipadukan dengan metodologi.
metodologi yang harus dipadukan dengan nilai keberkahan. Dua perkara tersebut yang diajarkan oleh para ulama dari masa lalu. Maka innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang paling takut, yang sangat takut kepada Allah di kalangan para hambanya adalah al-ulama. Dan tetap rasa takut disebabkan karena mengetahui. Orang yang tidak tahu tidak takut. Kita takut harimau karena sudah diberitahukan itu harimau. Kalau tidak ada yang beritahukan itu harimau, kita kusuk-kusuk saya, kita anggap kucing besar ini. Lagi mi rumah. Orang yang tidak pernah ketemu kuntilanak, dia pikir kuntilanak itu cewek biasa di kampung itu duduk jaga pos jaga. Biasa saja tegur sapa. Tapi ketika diberitahukan, tengku hati-hati rakyatnya biasa nak kuntilanak popotipluh. Itu bahkan 1 kilo sebelum sampai di tempat tersebut kita sudah persiapan mentalnya menyai tegur tu pada begah. Kenapa? Orang yang mengetahui mereka cenderung untuk merespon. Yang tidak mengetahui mereka tidak merespon. Makanya itu yang menjadi jawaban. Kenapa dulunya ketika sedang kontestasi Pilpres di Indonesia yang terakhir kemarin, saat Sandi datang kemari calon wakil presiden, anak-anak muda heboh. Begitu datang semua mau foto, mau selfie dan lain sebagainya. Tapi ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin yang datang, bahkan beliau ucapkan salam gak ada yang balas, gak ada yang respon. Kenapa? Karena orang tidak tahu. Hanya orang yang tahu yang akan heboh. Orang yang tidak tahu, fikir tahu, fikir baca keung cik. Jadi karena ketidaktahuan, orang cenderung untuk menganggap remeh. Makanya ilmu pengetahuan itu adalah senjata. Pengetahuan itu adalah hal yang luar biasa. Orang yang tahu saja yang akan takut, yang tidak tahu mereka tidak pernah akan takut. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau Al-Fawaid menyatakan, ketidaktahuan itu mendatangkan keberanian. Ketidaktahuan kita kepada Allah Ta'ala mendatangkan keberanian untuk melawan hukum-hukumnya. Keyakinan kita kepada Allah Ta'ala mendatangkan ketenangan. Kita tahu apa yang harus diantisipasi dan apa yang boleh untuk dilanggar. Maka dibuatlah ketentuan demikian rupa. Fir'aun tahu semuanya itu dari Allah, tetapi dia membantah. Orang Yahudi yang ada di Madinah tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah, tapi mereka mencoba untuk membantah. Maka untuk syarat keimanan ini tidak cukup hanya sebatas keyakinan di dalam batin, tetapi harus ada ucapan pada lidah. Yang kedua, lalu apa hubungannya antara akidah dengan syariah? Kalau tadi akidah dengan keimanan. Iman sebagaimana telah disebutkan ada dua sisi. Yang pertama, aqidatun naqiyatun rasikhatun tastakinnu fil qalbi. Akidah yang bersih, yang tertanam dengan kuat di dalam hati. Yang kedua, amalun yadhuru 'alal jawarihi, perbuatan, fenomena yang terlihat pada anggota badan. Mekah itu dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi, pondasi Ka'bah sudah tertanam di sana. Bangunan yang pertama yang dibangun oleh Allah untuk beribadah di muka bumi ini, Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Tapi masalahnya, sejarah panjang Ka'bah sebagai rumah ibadah itu tidak menjadikan Ka'bah itu Islami. Sebelum Rasulullah diutus, sebelum penaklukan Mekah, Ka'bah itu menjadi situs porno aksi dan pornografi terbesar di dunia. Kenapa? Karena orang-orang Mekah yang bisnismen ini, sumber devisa terbesar mereka adalah kunjungan wisata ke Ka'bah. Orang yang datang ingin tawaf sekitar Ka'bah, maka dibuatlah peraturan supaya ekonomi berputar. Orang yang datang tidak boleh tawaf di sekitar Ka'bah dengan baju yang mereka pakai sehari-hari untuk bermaksiat. Kalau mau tawaf, beli baju baru. Dan ternyata tradisi jahiliyah itu sudah hidup lagi sekarang. Terbukti sekarang ini tidak ada orang yang haji dan tidak ada orang yang umrah kecuali pasti membeli satu set pakaian ihram yang baru. Padahal tidak ada peraturan dalam ihram tawaf itu bahwa harus baju yang baru. Tapi saya belum dapati ada jemaah haji dan ada jemaah umrah
yang ketika tawaf memakai pakaian ihram yang usang ataupun dalam pakaian sederhana, tapi baru. Dan itu menjadi salah satu alat komersil pada perusahaan-perusahaan travel-travel yang membawa umrah. Tetap nak paket menjual pakaian ihram. Padahal kita punya pakaian ihram nenek di rumah kakek, di rumah Bedum. Boleh. Tapi entah karena virus jahiliyah dulu, jangan beribadah kepada Allah, jangan tawaf di sekitar Ka'bah dalam pakaian yang kalian berbuat maksiat dalamnya. Padahal baju ihram kakek nenek kita itu enggak pernah dipakai maksiat, hanya untuk tawaf saja sebentar. Beli yang baru. Tapi tidak semua yang datang punya uang lebih untuk membeli baru. Dibuat peraturan. Kalau tidak sanggup beli baru, sewa. Nah, maka lahirlah tempat rental baju ihram. Maka sewa baju ihram. Sayangnya, masih ada orang-orang yang datang untuk umrah, untuk haji, yang bahkan jangankan untuk membeli, menyewa pun tidak mampu. Untuk melindungi praktek bisnis ini, dibuatlah tambahan peraturan. Yang tidak mampu beli, yang tidak mampu sewa, maka tetap wajib tawaf, tidak boleh pakai pakaian sama sekali. Telanjang bulat. Maka tawaflah laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang tanpa benang seurat pun. Al-yawma yabdu ba'duhu li ba'din fama bada minhu fala uhilluh. Mereka tawaf sambil menutup dada, sambil menutup faradnya. Bayangkan, Ka'bah itu menjadi situs pornografi terbesar di dunia. Sampai datanglah Rasulullah menaklukkan Mekah. Sahabat-sahabat yang sudah terbiasa dalam tradisi tawaf jahiliyah ini datang dari Madinah dengan pakaian ihram. Yang pakaian ini sudah mereka kenakan sepanjang jalan sebab miqatnya itu dari Bir Ali, Zulhulaifah, dan berjalan selama lebih sepekan dalam pakaian tersebut. Ketika akan tawaf, ragu. Kira-kira boleh enggak tawaf dengan pakaian ini atau harus beli yang baru? Maka turunlah ayat Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 31. Ya ayyuhalladzi ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak keturunan Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian akan masuk masjid, kalian akan sholat atau kalian akan tawaf. Maka Nabi katakan, pakai pakaian tutup aurat dengan apapun yang suci. Ya, maka mulailah sejak itu batal tradisi jahiliyah masa lalu. Mereka tutup aurat. Dan sejak hari itu diumumkan oleh Allah Ta'ala. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Hanya saja orang musyrik itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati tanah haram setelah tahun ini. Jadi bukan hanya tentang perilaku, bahkan tentang akidah itu pun tidak boleh mendekat lagi. Maka sejak dari saat itu sampai hari ini, gerbang tanah suci Mekah itu diawasi, dijaga 24 jam, diperiksa identitas. Bila tertulis keterangan agamanya non-muslim, maka diarahkan keluar tanah suci. Kenapa? Innamal musyrikuna najisun. Orang musyrik itu adalah najis. Maka persoalan akidah itu bukan hanya tentang iman, tetapi juga tentang amal. Nah, maka hari ini, ketika sudah hampir 20 tahun kita proklamirkan Aceh sebagai daerah yang berlaku syariat, sayangnya kita yang di Aceh ini sudah berpuas diri dengan nilai syariat di Aceh hanya berbentuk situs. Saat ditanya apa tanda syariat Islam di Aceh, kita tunjuk Masjid Raya Baitur Rahman. Saat ditanya apa tanda syariat Islam di Aceh, kita tunjuk bahwa Bandara Sultan Iskandar Muda itu pakai kubah di atasnya. Bagi kita seolah-olah kubah bulat seperti masjid ini, itu sudah Islami. Padahal saat kita pelajari dalam sejarah, bangunan yang pertama pakai kubah bukanlah masjid. Bangunan yang pertama pakai kubah adalah gereja. Yaitu dari gereja Bizantium, Hagia Sophia. Makanya Masjid Hagia Sophia itu dasar dari gereja, arsitekturnya diabadikan sebagai arsitektur masjid. Padahal itu dibangun oleh orang Kristen agama pagan sebelumnya. Karena sudah ada kubah-kubah demikian, maka mulailah masjid-masjid yang lain membangun menara, membangun kubah. Bagi kita asal sudah ada kubah, sudah masjid. Ya, makanya orang yang berangkat ke Biren, rumah Bupati Biren itu pun dianggap masjid karena ada kubahnya. Ya, jadi bagi kita, Islam itu hanya cukup dengan situs, cukup dengan simbol, tidak sampai pada praktek.
Maka prakteknya ini yang paling penting. Yang pertama akidah yang diucapkan dengan lisan, lalu dipraktekkan dengan anggota badan. Salat oke, puasa oke, haji oke. Tetapi yang harus kita tahu adalah orang non-muslim tidak menilai kita dari salat kita. Mereka tidak menilai kita dari haji dan puasa kita. Mereka menilai kita dari akhlak kita. Maka akhlak Rasulullah inilah yang menjadi media dakwah paling utama, yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir di masa itu tertarik sampai hari ini untuk memeluk Islam. Karena hadirin sekalian yang dirahmati Allah, akhlak-akhlak inilah yang harus kita tumbuhkan kembali di lingkungan masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita. Keyakinan kepada Allah, interaksi dengan sesama muslim, sekurang-kurangnya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang apabila selamat orang muslim yang lain dari kejahatan lidah dan dari kejahatan tangannya. Hari ini bertambah lagi. Lidah tidak lagi menyakiti, tangan tidak lagi menyakiti, tapi kerjaan yang digabungkan antara lidah dan tangan. Kita tidak lagi berbicara, kita tidak lagi menyinggung, tetapi kita hanya gosok-gosok di HP saja. Yang digosok dengan tangan adalah yang sepatutnya diucap oleh lidah. Dan ternyata itu lebih menyakitkan. Nah, maka hati-hati berkembang hal-hal yang demikian rupa. Dan itu akan memperburuk citra kita sebagai umat Islam. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk kembali kepada ruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Satu. Yang kedua, karena Nabi Muhammad sifatnya adalah rahmat, maka ada prinsip keteladanan utama yang harus diikuti. Apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas standar akhlak yang agung. Saat kita sedang meraba-raba naik pada akhlakul karimah, Nabi sudah berada pada akhlak yang agung. Maka praktekkan dua perkara ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang disayangi oleh Allah sebagai ulaika humul warisun, orang-orang yang akan mewarisi jannatul firdaus nanti insya Allah. Amin rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah tiba saatnya kumandang azan Isya. Dan malam ini kita ada kunjungan takziah malam 30 berpulangnya ke rahmatullah Bapak almarhum Bapak Haji Razali bin Yusuf. Maka kita tidak panjangkan lagi diskusi dan tanya jawab. Bila ada pertanyaan boleh dicatat dulu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas dan kita diskusikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ajakan terakhir, mari sama-sama kita menjaga akhlak kita kepada Allah, kita jaga akhlak kita kepada sama umat Islam, dan kita jaga akhlak kita kepada jagat raya ini, karena kita adalah rahmatan lil alamin. Amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.